Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 54. Bukan istahabbu. Baris keempat. Itu yang pas tuh. Istahabbu, dan disunatkan antusta'zanal balighatu lil khabari, diminta izinnya wanita yang sudah baligh meskipun masih gadis, lil khabari, karena ada hadis Rasulullah SAW, sekalipun wali bapak itu atau kakek boleh ijbar. Mereka disebut wali mujbir, boleh menikahkan cucu perempuannya atau anak perempuannya tanpa minta izin terlebih dahulu kepada anaknya atau cucunya. Walau aqarral abu, bacanya bukan abu, nah itu nggak pakai tasdid ya, abun, makanya saya bacanya walau aqarral abu. Ya, seandainya mengakui al-abu, seorang bapak, memberikan pengakuan, namanya ikrar. Ikrar ini bisa menjadi alat bukti untuk eksekusi sanksi hukum, terutama perzinahan, karena persyaratan 4 saksi ini susah. Ya, susah. Karena orang berzina itu pasti diam-diam, gak mungkin suruh nonton. Ya, maka untuk 4 saksi susah. Nah, pada masa Rasulullah SAW itu kebanyakan melalui ikrar, pengakuan, karena mereka lebih takut azab akhirat ketimbang azab dunia. Mereka datang pada Rasul, ya Rasulullah, aku berzina. Nah, pengakuan itu ya harus betul-betul pengakuan yang kuat. Sekali aja nggak diterima. Bahkan Rasulullah pernah ada orang aku berzina, wah kamu cuma nyium doang kali, gitu. Sampai begitu Rasulullah. Tapi karena dia betul-betul berzina, enggak, ya Rasulullah aku berzina sampai 3 kali baru. Bahkan pengakuan itu boleh ditarik kembali kalau pengakuannya terkait dengan hak Allah. Dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dia boleh tarik kembali. Ya, seperti tadi dia mengaku berzina, lalu dia mengatakan enggak, ya tadi saya bercanda atau saya bohong dan sebagainya, boleh. Ya boleh, ya ditarik kembali. Nah itu ikrar. Jadi seorang bapak memberikan pengakuan. Awil jadu, atau kakek. Kakek tentu dari bapak, bukan kakek dari ibu. Kakek dari ibu itu nggak ada urutan untuk apa? Menjadi wali. Nggak ada urutan menjadi wali. Kakek dari bapak, ya, bukan kakek dari ibu.
kakek dari bapak. Bin nikahi, memberikan pengakuan telah menikahkan. Haitsu al-ijbaru, mana baik kakek maupun bapak maupun kakek punya hak ijbar, punya hak memaksa. Yang namanya ijbar, ini memaksa itu tanpa seizin anak gadisnya. Itu namanya ijbar, ya, bukan memaksa dalam artian negatif, enggak ya, yaitu apa? Menikahkan tanpa seizin anaknya atau cucunya. Nah, jawabnya lau, karena lau itu syarat, kubila, maka diterima pengakuannya. Pokoknya seorang bapak, seorang kakek mengatakan, saya sudah menikahkan anak saya dengan si Anu. Lalu ke pengadilan, karena nggak terima anaknya, maka pengakuan kakek, bapak atau kakek tadi telah menikahkan anaknya atau cucunya, ini diterima kalau sampai ke pengadilan. Itu maksudnya kubila, diterima. Alal as-sahih, berdasarkan pendapat yang lebih sahih. Kenapa? Li'annahu yaqdiru ala insya'i, karena sungguhnya dia mampu untuk melakukan. Waman qadara alal insya'i, siapa orang mampu untuk melakukan, maka dia mampu qadara al-iqrari, mampu memberikan pengakuan. Itu pendapat yang pertama. Wa fi wajhin, dalam pendapat yang lain. Jadi kalau pendapat dari ulama mazhab Syafi'i, kalau satu pendapat disebut wajhun, kalau dua pendapat disebut wajhani, kalau beberapa pendapat disebut aujuhun. Ya, aujuhun itu sering kita temui di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, alal aujuhi, ya, itu beberapa pendapat. Ada sebagian mereka membaca alal aujahi. Saya pernah berdebat juga itu dengan ustaz-ustaz. Saya bilang aujuh, mereka bisa mengatakan aujah. Aujah itu isim tafdil, berarti pendapat yang lebih tepat. Kalau aujah, kalau aujuh, ya, itu beberapa pendapat. Terbukti ada mufradnya di sini. Kalau ada mufradnya berarti jamaknya aujuh, ya kan? Bab ada mufradnya, gitu, wajhun. Ada mufradnya berarti aujuh bacanya, gitu. Bukan isim tabdil tapi jamak taksir, kayak gitulah. Ya, pernah ramai juga tuh, sama tetap aujuh, ya, karena dia punya mufrad wajhun, gitu. Jadi kalau aujah itu pendapat yang lebih tepat, ya. Tapi kalau aujuh beberapa pendapat. Buktinya di sini ada kata wajhun. Dalam satu pendapat, la yuqbalu, pengakuan si kakek atau bapak itu telah menikahkan anaknya sekalipun dia punya hak ijbar, ya, tanpa si izin anaknya, itu nggak diterima hatta tusyahidahu al-balighatu, sehingga wanita yang sudah balik ini tapi gadis memberikan kesaksian, ya, gitu, mengiyakan, baru diterima. Kemudian walau ista'dzanaha, seandainya seorang bapak atau kakek minta izin kepada anak perempuannya atau cucu perempuannya fi duna mahril mithl, menikahkan anaknya atau cucunya dengan mas kawin yang tidak standar, bukan ukuran mahar mithl, ya. Kalau minta izin lebih dahulu, lalu anaknya diam aja nggak masalah. Dia ngawinin anaknya atau cucunya tanpa minta izin lebih dahulu, ya kan? Ya, minta persetujuan lebih dahulu, ya, main ngawinin aja kan, gitu, ya. Tahu-tahu maharnya dikit. Memang sih dalam Islam itu nggak ada ketentuan mahar harus sekian, nggak, gitu, ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, walau khatiman min hadidin, sekalipun cincin dari besi boleh, gitu, ya. Nah, adapun di Arab mas kawin itu mahal, itu tradisi, adat,
bukan apa aturan Islam, bukan. Ya, adat. Makanya di Arab Saudi itu banyak perawan tua. Saya pernah ya ketika ke Mekah bulan puasa sampai haji, itu saya tinggal di Jabal Qubais yang sekarang udah jadi istana. Ya, Jabal Qubais ya itu sangat terkenal ya. Orang Indonesia nyebutnya Gunung Jabal Qubais. Ya Dede juga udah Gunung Jabal lagi. Ya, sama dengan apa? Babu Salam. Orang Indonesia mengatakan ini pintu Babu Salam. Ya Dede juga pintu sama babun sama. Ya, itu kayak gitulah namanya orang ikut-ikutan ya. Nah, di situ nggak jauh dari tempat yang saya tinggal sama teman-teman dari Sukabumi. Itu ada rumah ditempati oleh nenek-nenek mulu. Ya kan, ada 3 orang kalau nggak salah. Wah, saya pikir ini perawan tua nih. Ya, pasti karena mas kawinnya dia minta mahal nih. Ya kan, akhirnya apa? Ya nggak laku, begitu. Ya, nah, jadi kalau di Arab Saudi itu hanya menghimbau, baik itu khatib di Masjidil Haram, menghimbau agar ya mas kawin itu sederhana, nggak terlalu mahal. Tapi nggak ada bantuan dari kerajaan. Beda dengan Kuwait. Kalau Kuwait, supaya laki-laki Kuwait ini nggak kawin, nggak nikah dengan wanita di luar Kuwait, mereka memberikan subsidi, ya separuh dari mas kawin, supaya mereka nikah dengan apa? Wanita Kuwait. Makanya nggak heran kalau banyak orang Saudi pada nikah di mana? Ya di Cisarua, di apa di situ. Ya kenapa? Mas kayaknya mahal. Ya mereka pikir anak di sini 50 juta udah selesai. Ya, nah jadi itulah, itu tradisi ya, bukan apa hukum Islam. Nah ini maharnya nggak standar, ya. Pasakatat, lalu si perempuannya diam aja, lam yakfi, tidak cukup, tanda dia setuju, tanda dia setuju. Kenapa? Karena sudah dinikahkan. Kalau belum dinikahkan, ya, kalau apa namanya dengan apa namanya? Kalau ditanya, ya kan, anak perempuan yang belum anak perempuan yang masih gadis, dia diam aja, itu tanda setuju. Kalau ini kan masalah udah dinikahkan tanpa si izin anaknya atau cucunya. Terus mas kawinnya di bawah standar, dia diam aja, itu belum tentu, belum cukup sebagai tanda dia setuju. Ya, itu. Ya, saya kira di sini Islam luar biasa ya. Ya, sekalipun orang tua itu punya hak ijbar, tapi mereka anak ini tetap punya hak, ya, punya hak, ya. Sampai aturan awalnya kan orang tua harus minta izin, ya kan, untuk menikahkan anak. Ini kan luar biasa, ya, luar biasa ini, ya. Jadi ya karena ya pada masa jahiliyah itu perempuan kan nggak punya nilai, ya kan. Tapi dalam Islam ini sangat diangkat derajatnya, ya, sampai seorang bapak, seorang kakek, kata Rasul, kalau menikahkan tanya dulu, meskipun dia punya hak ijbar, ya, tapi disuruh tanya dulu, dia minta izin dulu, gitu ya, minta izin mau apa enggak, kayak gitu. Au fi aizawijaha, atau si kakek atau bapak ini mengawinkan anak gadisnya bighairi kuf'in, dengan laki-laki yang nggak sepadan, sembarangan begitu, ya nggak tanggung jawab. Pasakatat, tapi dia diam, kafa, cukup. Nah, kok beda dengan mas kawin? Kalau mas kawinnya nggak standar, ya dia belum cukup tuh tanda setuju. Tapi kalau suaminya nggak kufu itu, ya kufu itu sepadan. Ya artinya apa? Orang baik lah kayak gitu. Ya, lalu dia diam, ini sah. Tapi fi asahil wajhaini, dalam pendapat yang paling sahih daripada 2 pendapat. Pendapat yang paling sahih dari 2 pendapat. Makanya tadi ada wajhun, ada wajhani. Kalau nasabnya wajhaini, maka di situ tepatnya aujuhun. Wa in zawwaja, dan seandainya menikahkan ghairul abi, bukan bapak. Nah, kalau begini berarti bapaknya udah nggak ada. Wal jadi, dan bukan kakek.
berarti bapaknya ada, kakaknya apa? Kakeknya nggak ada. Berarti yang ngawinin siapa nih? Saudara kandung. Saudara kandung. Ya. Nah, kalau saudara kandung nggak punya hak ijbar, memaksa atau menikahkan tanpa izin adiknya, ya, yang gadis, nggak punya dia, nggak punya hak. Yang punya adalah bapak dan kakek. Berarti kalau saudara kandung ingin menjadi wali harus minta izin dulu kepada adiknya yang akan dinikahkan. Itu. Ya, tapi kalau tadi bapak boleh ya tanpa minta izin kepada anaknya. Tapi tetap anjuran Rasul harus minta izin, itu yang paling bagus gitu. Ya. Nah, sekarang yang menikahkan ini zawaj itu menikahkan, mengawinkan ghairul abi wal jaddi, bukan bapak, bukan kakek. Fala budda min iznil bikri, maka harus minta izin terlebih dahulu kepada adiknya yang masih gadis. Tersebut adiknya karena di sini bukan bapak, bukan kakek. Ba'dal bulugi, setelah baligh. Wa yakfi as-sukutu, cukup tanda gadis itu atau adiknya memberikan izin, itu adiknya diam, sukun. Ya, kalau ditanya mau nggak? Ya, kamu saya nikahkan dengan si Anu, kan gitu. Ya, dia diam aja, berarti tanda setuju. Itu kalau gadis. Alal as-sahih, berdasarkan pendapat yang paling sahih, li umumil khabari, karena hadisnya, ya, karena keumuman daripada hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Wa idnuha sumatuha. Tanda anak gadis itu memberikan izin, setuju dinikahkan, sumatuha itu dia diam. Tapi kalau janda harus ngomong. Ya, janda harus apa? Mengucapkan. Karena dia sudah berpengalaman. Ya, itu bedanya. Thumma hasu yakfi sukutu, kemudian di mana cukup tanda setuju dari anak gadis itu adalah diam. Diam. Ini kalau yang menikahkan siapa? Bukan bapak, bukan kakek. Maka anak gadis, adiknya yang gadis itu ya harus diminta izinnya, tanda setujunya itu diam. Pasaun dohakat au bakat, termasuk diam itu sama dengan apa? Dia ketawa. Ditanya, mau nggak kamu saya kawinin nama si Anu? Oh, setuju juga berarti itu. Au bakat, atau nangis. Au bakat, ditanya, mau nggak? Oh, nangis. Ya, nangisnya tapi nggak jerit-jerit. Tapi kalau nangisnya jerit-jerit, ya kan, itu nggak cukup sebagai tanda setuju. Makanya di sini dikatakan illa antabakiyah, ya baka ya beki. Kalau pakai qaf, bakia ya beko, itu beda itu. Illa antabakiyah, kecuali dia menangis bisyahin, dengan tangisan yang histeris. Au darbi khaddin, atau dengan memukul pipi, nangis sambil mukul-mukul pipi. Wah, dia nggak setuju tuh. Jadi kalau nangisnya biasa aja, ya, kamu mau nggak saya kawinin? Ini kata abang ini sama si Anu. Nah, setuju dia. Tapi kalau dijerit-jerit sambil mukul-mukul pipi, ya itu nggak setuju. Ya, makanya tanda, ya nggak boleh itu namanya niyah. Kalau dalam apa kematian, ya kan, kematian, maka kalau ada keluarga atau orang lain, apalagi pakai disuruh, itu nangis, apa namanya niyah, histeris, itu mayit kena adab. Dalam sabda Rasulullah SAW hadis sahih, al-maitu mu'adzabun bima naha alaih, bima niha alaih, bukan naha, niha, jadi di. Mayit itu tersiksa disebabkan niyah. Niyah apa? Itu tangisan dengan mukul-mukul pipi, robek-robekin baju, guling-guling di tanah. Ya, itu tandanya apa? Nggak nerima atas takdir Allah. Sama dengan ini. Ya kan, kalau nangisnya biasa aja tanya terima, tapi kalau nangisnya teriak-teriak, ya kan, sampai mukul-mukulin pipi, wah dia nggak setuju tuh, gitu. Jadi kalau nangis biasa atau lagi ketawa, ya itu tanda setuju. Kan tadi di hadisnya kan diem. Gimana kalau dia nggak diem tapi dia ketawa atau nangis, tapi nangisnya nggak histeris, juga termasuk tanda setuju. Tapi kalau nangisnya histeris sampai mukulin khaddin, ya pipi,
fala yakfi, maka nggak cukup sebagai tanda setuju, ya, sebagai tanda setuju, ya. Wala yakunu ridon, dan tidak menunjukkan dia redho, enggak. Ya, sebab nangisnya nangis ngejerit, kan gitu, ya. Nangis jerit menunjukkan apa? Nggak mau. Kalau nangis mau kan beda, ya. Ada orang nangis mau jerit-jerit begitu, ya kan, banting-banting kaki, mukul-mukul pipi, ya nggak ada, ya. Nangis mau itu beda, ya. Wallahu alam, dan Allah lebih mengetahui. Nah, kemudian kalau tadi di gadis, sekarang janda, ya. Tadi gadis, ya, kemudian janda. Jadi selain bapak dan kakek, ya, kan hak waris turun kepada siapa? Saudara kandung. Ini harus minta izin terlebih dahulu, ya, kepada adiknya yang akan ini nikahkan. Kalau gadis, ya, maka cukup tandanya diam atau ketawa atau nangis, tapi nangisnya nggak histeris. Tapi kalau nangisnya teriak, ya, sambil mukul-mukul pipi, itu tandanya nggak setuju. Nah, kemudian gimana kalau janda? Wa mazaibu, tetap janda itu harus ada wali. Jangan mentang-mentang dia janda dia boleh nikah sendiri, nggak boleh, tetap dalam Islam, ya, nggak boleh, gitu. Tetap harus ada wali, ya. Makanya dalam sabda Rasulullah SAW, la nikaha biwali illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan itu kecuali dengan adanya wali dan dua saksi, baik perempuannya itu gadis maupun perempuannya itu janda. Tetap wa amma thaibu, adapun janda, al akilatu, itu wanita dewasa, ya, akilah, fala yajuzu tazwijuha, maka nggak boleh janda itu dinikahkan illa biizniha, kecuali seizin dia, ya, harus seizin dia, badal bulughi, setelah baligh. Wa iznuha, dan tanda si janda itu mengizinkan, an-nutqu, itu mengucapkan. Omong, pakai omongan, diam aja nggak sah, nggak cukup. Kamu nggak mau nggak saya kawinin sama si Ano? Diam aja, itu belum cukup. Harus ngomong, ya saya mau, gitu, ya, baru tuh tanda dia setuju. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW bersabda, "Adzaibu tustantahu." Kalau janda itu diajak ngomong, artinya apa? Pakai omongan, setuju atau tidaknya. Nah, tokoh itu kan berbicara. Stan tokoh itu diminta untuk dia ngomong, setuju apa kagak, pakai ucapan. Ya, pakai ucapan. Wala istintoko, dan tidak dimintakan izin, tanda setuju dengan mengucapkan, illa ba'dal bulughi, kecuali setelah balik, yaitu janda. Bil ijma'i, dengan konsensus ulama. Fa in kanat majnunatan, maka jika jandanya ini gila. Ini ulama, ya Allah, sampai ke sana. Ya kan, orang gila ada pengen kawin. Ya, ini aneh juga nih pembahasan. Ya. Maka jika si jandanya ini gila, ya kan? Ini si lakinya aja nih orang gila, mau nikah sama orang gila. Au soghiratan, atau masih gadis, ya, masih kecil, ya. Jaza lil abi, maka boleh bagi bapaknya si gadis, perempuan itu, wal jadi, dan kakeknya, tazwijuha, menikahkannya, la li ghairihima, tidak untuk bapak dan kakek, tidak untuk selain bapak dan kakek, nggak boleh dengan ijbar, ya. Jadi yang tetap boleh ijbar. Jadi gini, di janda kan harus minta izin kan, dengan ucapan. Ini kan susah ditanya. Ya, ditanya, mau nggak gua nikahin? Ya, jawabannya kemana tahu, orang gila. Ya, boleh nggak? Ya, tanpa minta izin lagi. Ya, kalau minta izin juga bingung. Lalu si kakeknya atau si bapaknya ini ngawinin sama seseorang yang mau dengan anaknya yang janda yang gila itu.
Jawabannya boleh, jazah. Boleh. Ya. Kan udah janda, kan harus jawab, harus pakai jawaban tanda setujunya. Ya susah juga. Ya, nungguin jawabannya orang gila. Ya. Nah, makanya disitulah orang tua punya hak untuk ijbar. Ya, ini saya kira jarang terjadi lah ya, ada orang laki yang sehat gitu ya. Ya, pengen nikah dengan ya janda orang gila, udah gitu janda lagi kan. Ya. Li'annal jununa, karena gila. Ya, orangnya disebut majnun. Ya. Idzan dumma ila sighari, ditambah dengan ya masih kecil. Indoma itu digabungkan. Ya, indoma itu digabungkan dengan ya atau kepada kecil. Ya udah gila kecil lagi. Ta'akadat al-wilayatu, maka semakin kuat penguasaan bapak dan kakek, maka boleh ijbar. Udah gila kecil lagi kan, ya kuat jadinya. Ya itu orang tua kakek boleh ijbar. Walaysa laha halatun tusta'zanu fiha, dan si perempuan tadi tidak punya keadaan di mana bisa diminta izin. Ya susah orang gila. Walahuma, dan bagi bapak dan kakek boleh mempunyai, maksudnya, dan bagi keduanya itu bapak dan kakek wilayatul ijbari, kekuasaan untuk ijbar, untuk menikahkan cucunya atau anak yang gila tadi, ya kan, ya tanpa minta izin terlebih dahulu. Fil jumlati, dalam kesimpulannya, taqtadatil maslahatu, maka mengharuskan maslahatan itu tazwijaha, dikawinkannya wanita yang gila tadi, melihat maslahah. Ya, melihat maslahah, ya itu boleh ya. Wa yakfi zuhurul masalati, dan cukup ya tanda nampaknya tanda maslahah. Ini wanita ya, dia punya anak gila sekalipun janda, ya kan? Ya kan dalam aturannya kan harus minta izin, ya kan? Izinnya harus dengan ucapan. Tapi karena dia gila, maka orang tuanya atau kakeknya boleh menikahkan anaknya yang gila itu atau cucunya tanpa si izin. Ya, minta izin terlebih dahulu. Nah, kemudian asal ada masalah, ya kan? Mungkin si kakek ini mungkin barangkali nanti setelah dinikahin sembuh, ya bisa jadi kan? Ya, ini orang gilanya pengen kawin lagi kali. Ya, nah gitu itu namanya masalah. Nah, di sini kita lihat ya, zuhur masalah itu, munculnya masalah, kelihatannya masalah itu, dikawinkan itu cucu atau anak. Wa lam yakun bi hajatun ila nikahi, sekalipun si perempuan gila itu atau anak yang gila itu tidak butuh untuk dinikahkan. Jadi masalahnya apa? Li'anna nikaha yufiduhal mahar. Ya, karena pernikahan itu akan memberikan manfaat kepadanya al-mahrum, mas kawin. Ya, pasti meskipun gila tetap harus mas kawin juga. Ya, kewajiban mas kawin. Yang kedua, wa nafaqatu, dan juga nafkah. Begitu jadi istri orang, nah berarti kan apa? Dia harus diberikan nafkah meskipun gila. Karena udah menjadi istri dari lelaki itu. Ya, itu diantara masalahnya. Gitu. Cuma pertanyaannya, siapa yang mau orang gila gitu aja? Ya, coba nih karena ya ulama fikih luar biasa dibahas begitu. Suatu waktu bisa terjadi. Mungkin pernah terjadi kali, ya kan? Pernah terjadi. Ya, umpamanya gini, ada tokoh umpamanya ya, anaknya gila, ya kan gitu. Ya, nah lalu ada laki-laki ini kesianan, gitu kan? Ya, pokoknya seorang alim lah, tapi anaknya gila gitu kan. Nah, dia kesana nih mau orang alim ini, ya kan? Ya, akhirnya dia mau dinikahi sama anaknya yang gila. Apa? Ngambil berkah. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya, ngambil berkah. Gitu. Pas kawinin sembuh ya, alhamdulillah. Ya, kayak gitu. Nah, bisa jadi. Nah, ini bisa terjadi. Tapi udah dibahas oleh ulama-ulama fikih. Ya, oleh ulama-ulama fikih. Jadi, ya ahli hukum Eropa, ya
itu kagum sama ulama-ulama fikih, kagum karena secara sistematis luar biasa, membuat bab-babnya itu luar biasa, ya, membuat babnya itu luar biasa. Kita lihat ya, dalam kitab fikih umumnya mazhab Syafi'i itu membuat babnya itu luar biasa. Ya, pertama apa? Ibadah. Di mana-mana fikih itu ibadah. Pertama, nggak ada langsung bab nikah, nggak ada. Muamalah, nanti baru muamalah, ibadah. Ya, ibadah, ya, baru muamalah. Muamalah itu ya apa namanya, utang piutang, dagang dan sebagainya. Muamalah. Artinya apa? Logikanya kalau ibadahnya benar, muamalahnya benar. Kan gitu. Ya kan? Kita berkongsi ini sama orang yang tidak ibadah, lalu kita ditipu, pantas ibadahnya kagak benar. Urutan fikih itu begitu. Ibadah baru muamalah. Habis muamalah bisa nyari duit, baru nikah. Luar biasa urutan fikih. Ya, urutan fikih seperti itu. Kita lihat ya, bab-bab apa kita fikih urutannya kayak gitu. Muamalah apa? Ibadah, muamalah, baru munakah. Nah, untuk menjaga itu semua, ya baru apa namanya, hukum pidana, hukum perdata. Nah, itu kan untuk melindungi yang tiga ini. Wah, luar biasa kesusunannya. Ya, ulama-ulama ya fikih pantas dikagumi oleh ahli-ahli hukum apa Eropa. Nah, kita lihat di sini ya, sampai orang gila dibahas di sini, ya kan? Ya kalau kita kan ya mungkin berpikirnya nggak mungkin ada laki-laki mau kawin dengan apa wanita gila kan ya, tapi ulama fikih enggak. Ya mungkin kalau ada kemungkinan ya bisa terjadi. Ya, maka di sini dibahas. Kemudian wakilah, itu tadi pendapat yang pertama boleh. Wakilah, pendapat yang kedua dikatakan, pendapat yang kedua, la tuzawwaju saybus shaghiratu al majnunatu. Tidak boleh dikawinkan ya janda yang masih kecil dan gila, walau kanat kabiratan, sekalipun sudah apa? Sudah dewasa. Ya, sudah dewasa. Ya. Waqad balagot majnunatun jaza lil abi wal jadi tazwijuha. Dan sungguh wanita gila itu telah berumur, balagot itu telah balik, jaza, maka boleh bagi apa bapaknya atau kakeknya tazwijuha, menikahkan tanpa izin. Ya, itu kalau sudah sudah balik, tapi kalau masih kecil katanya nggak boleh, gitu ya. Wa kadza yajuzu lil hakimi, dan demikian pula boleh bagi hakim. Ya, kita tahu orang yang tidak punya wali maka walinya adalah hakim. Maka dalam sabda Rasul, al hakimu waliyun liman la waliya lahu. Karena ada perempuan nggak punya wali, bapak kagak ada, kakek kagak ada, saudara kandung nggak ada, pokoknya nggak ada wali. Ya, maka hakim, dia nggak boleh mengangkat orang menjadi wali, harus hakim. Hakim ini dalam hal ini adalah pemerintah, makanya pihaknya adalah KUA. Termasuk juga orang yang nggak punya wali, yaitu apa? Orang wanita yang bapaknya nggak mau jadi wali. Bapaknya nggak, dia punya bapak nih, atau punya kakek, nggak mau jadi wali. Ini nggak boleh berpindah kepada kakek atau kepada saudara kandung, nggak boleh. Harus siapa? Harus KUA, gitu, harus KUA. Ya, itu kalau bapaknya nggak mau jadi wali, ya itu namanya wali adol. Ya, maka wali hakim, ya, wali hakim. Atau anak di luar nikah. Anak di luar nikah itu bapaknya kalau anaknya perempuan, maka bapaknya tidak boleh menjadi wali. Ini bahayanya nih. Ya, bahayanya. Ya. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu fahishatun wa sa'a sabila. Ini wa sa'a sabila, enggak boleh. Ya, sekalipun dibesarkan oleh bapaknya, enggak boleh dia jadi wali. Ya, enggak boleh. Jadi wali hakim. Ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i, ya, bapaknya itu boleh berhubungan dengan anak zinahnya. Tapi Imam Hanafi, mazhab Hanafi mengatakan ya nggak boleh lah. Ya,
saking nggak ada hubungannya dengan apa, dengan bapaknya. Karena apa? Di luar nikah. Ya, di luar nikah, maka bapaknya nggak boleh jadi wali. Dan ini nggak boleh berpindah. Kepada kakeknya enggak, atau kepada saudara kandungnya enggak. Ini harus kepada wali. Ya, wali hakim. Harus kepada wali hakim. Itu apa? KUA. Ya, KUA. Makanya satu-satunya ya kalau di pernikahan itu diadakan di rumah kan nggak enak juga. Bagusnya di kantor. Ya, kalau bisa ya ketua KUA-nya minta yang menikahkan. Ya, ketuanya minta, ya kantor aja nanti. Ya cukup dihadir beberapa saksi. Ya nanti di rumah tinggal saksi pernikahan gitu. Kalau di rumah nanti kan disebutin bapaknya nggak jadi wali kan orang bingung juga, ya kan? Untuk menutupi sekalipun kesalahan dia, tapi kan perlu juga ditutupin gitu ya. Ya kalau dia memaksa jadi wali nggak sah, nggak sah itu pernikahan, karena dia tidak berhak menjadi wali. Ya. Nah jadi hakim kalau sudah tidak ada bapak atau kakek, ya. Wa in kana laha qaribun min akhin wa ghairihi. Sekalipun ya ini lil ghayah, ini bukan syarat. Sekalipun si perempuan yang gila itu punya kerabat, yaitu saudara atau selain saudara. Artinya apa? Punya saudara kandung. Ini nggak berpindah kepada saudara kandung, ya kan? Ya berpindahnya kemana? Ke wali. Ya, kemana? Ke hakim. Ya itu kalau wanita gila ya. Jadi hadza huwa sahihu, ini adalah pendapat yang sahih, li'anna wilayatahu, karena wilayah hakim itu amatun, sifatnya umum, walahu wilayatun ala maliha, dan bagi hakim punya wilayah atas hartanya, wa yurja shifauha, dan diharapkan anak ini yang gila tadi sembuh setelah dinikahkan. Wa bihadza faraqat as-saghirata, oleh karena ini maka berbeda dengan wanita yang masih kecil. Ya, itu nanti pembahasannya masih berlanjut ya. Nah, jadi seperti itulah ya, yaitu tentang wali ya. Kalau anaknya masih kecil, mana anaknya gadis ya, bukan janda ya, maka wali bapak atau kakek ini boleh ijbar, ya kan? Ya boleh ijbar. Itu hanya terbatas bapak dan kakek. Nah, gimana kalau anak gila? Itu nanti pembahasannya ya. Untuk bapak dan kakek tetap diperbolehkan. Ya saya kira cukup. Allahu a'lam bishawab.